Di video kali ini kita mau bahas tentang satu topik mengenai demokrasi Pancasila. Dan kenapa sebetulnya demokrasi Pancasila ini sering kali disalahpahami oleh orang Indonesia itu sendiri. Istilah demokrasi Pancasila sendiri sebetulnya cuma ada di Indonesia, dan di luar negeri itu nggak ada yang namanya demokrasi Pancasila. Itu memang penamaan khas dari orang Indonesia terhadap kondisi demokrasi atau pandangan demokrasi yang dianut di Indonesia. Cuma masalahnya yang sering kali disalahpahami orang adalah demokrasi di Indonesia tuh ya harus berbeda dengan demokrasi yang ada di Barat. Atau istilah yang lebih populer adalah kita membuat demokrasi ala versi kita sendiri. Nah, sebetulnya itulah yang menjadi problem besar di dalam demokrasi Indonesia, karena banyak sekali survei-survei internasional mengenai demokrasi di Indonesia yang beberapa tahun ini demokrasi di Indonesia memang mengalami penurunan kualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada berbagai macam statement, misalnya yang mengatakan demokrasi di Indonesia itu sebenarnya nggak butuh oposisi karena kita adalah gotong royong, musyawarah mufakat. Nah, pernyataan itu sebetulnya agak keliru, bahkan bisa dikatakan salah. Karena oposisi yang dimaksud di dalam demokrasi yang realnya itu tidak merujuk pada kelompok, melainkan pada pemikiran yang lain dibandingkan pemikiran yang sedang dianut oleh pihak penguasa seperti itu. Misalnya, pemikiran mengenai PPN 12%. Dalam dunia demokrasi harus ada pemikiran yang menolak pemikiran bahwa pajak 12% itu perlu. Kenapa seperti itu? Supaya terjadi checks and balance di dalam satu negara atau satu pemerintahan. Sehingga satu kebijakan tertentu di satu negara, satu kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, itu bisa menemukan rasionalitasnya, masuk akal. Apakah suatu kebijakan itu disusun sedemikian rupa melalui berbagai macam kajian, itu melibatkan keterbukaan, transparansi kepada masyarakat atau tidak. Itu salah satu elemen dari demokrasi. Nah, ketika ada oposisi yang bekerja, maka seluruh kebijakan pemerintah itu akan terus-menerus dikoreksi, akan terus-menerus dilakukan checks and balancing di dalam tahap ide bahkan. Nah, ketika misalnya tidak ada pihak oposisi di dalam pemerintah, maka yang terjadi adalah kolusi di antara sesama para pejabat pemerintahan. Misalnya ada satu ide tertentu yang sangat tidak didukung oleh masyarakat, ketika tidak ada unsur oposisi di dalam satu pemerintahan, maka kebijakan itu bisa langsung diterapkan meskipun itu ditolak oleh masyarakat. Jadi demokrasi Pancasila itu bukan menghilangkan oposisi, justru demokrasi Pancasila itu dimaksudkan supaya oposisi itu tetap ada. Karena demokrasi Pancasila menjamin bahwasannya setiap orang, setiap manusia berhak untuk menyatakan pendapat di muka umum ataupun secara pribadi, seperti di ranah pribadinya. Dan memang demokrasi Pancasila itu sendiri itu memang merujuk pada nilai-nilai di dalam Pancasila yang kita sudah tahu bahwasanya Pancasila itu merupakan kompilasi dari pemikiran dunia. Di situ ada konsep mengenai teologi dari berbagai macam agama yang kemudian dicari rumusan universalnya. Kemudian ada nilai kemanusiaan
yang itu berasal dari pemikiran-pemikiran modern tentang humanisme, dan ada pemikiran tentang persatuan yang idenya diambil dari sifat-sifat nasionalisme yang berkembang di era modern. Kemudian ada unsur demokrasi yang itu jelas merujuk pada pemikiran-pemikiran barat, tetapi dikembangkan sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa supaya tetap kompatibel atau tetap sesuai dengan keadaan di Indonesia. Nah, ada juga yang mengenai keadilan. Keadilan ini bisa dilihat dalam spektrum berbagai macam ideologi di dunia. Nah, kalau misalnya Pancasila saja merupakan bentuk kompilasi dari berbagai macam pikiran besar dunia, maka demokrasi Pancasila juga harus terbuka pada kemungkinan-kemungkinan lain, dan itu hanya mungkin apabila ada oposisi, ada pemikiran yang opposite terhadap yang berkuasa. Ketika tidak ada pemikiran yang opposite atau pemikiran yang tidak bertentangan dengan apa yang bersifat mayoritas di dalam suatu pemerintahan, maka keputusan dari pemerintah itu tidak demokratis menjadinya. Justru pemikiran demokrasi Pancasila menghendaki supaya ada pemikiran-pemikiran lain yang menjadi pembanding. Bukan sebaliknya, pemikiran-pemikiran yang sifatnya tunggal dilegitimasi oleh demokrasi Pancasila. Sehingga kalau misalnya ada orang yang berpendapat bahwasanya demokrasi di Indonesia itu berbeda dengan demokrasi yang ada di Barat, maka yang perlu dilihat lebih lanjut lagi adalah demokrasi Pancasila itu sendiri merupakan kompilasi dari pemikiran-pemikiran yang ada di dunia, termasuk di dunia Barat. Nah, misalnya ada pemikiran mengenai liberalisme di Barat seperti itu. Kemudian ada musyawarah mufakat di Indonesia. Nah, itu akan menemui jalan tengahnya. Jadi sifatnya itu prismatik ke atas. Jadi liberalisme dengan musyawarah mufakat itu kemudian dikombin satu sama lain sehingga menghasilkan kita tetap menghormati hak-hak individu di dalam suatu masyarakat atau suatu negara, tetapi kita juga di situ mementingkan kebutuhan-kebutuhan sosial yang sifatnya lebih umum. Sehingga di sini terjadi percampuran pemikiran antara pemikiran Barat dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kemudian yang agak sedikit lebih radikal adalah pemikiran demokrasi itu menghendaki adanya perbedaan pendapat. Bahkan itu bukan sunnah, tapi itu adalah kewajiban di dalam demokrasi. Demokrasi sebetulnya intinya adalah konflik ketidaksetujuan di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya saya setuju pada ide A dan orang lain setuju pada ide B. Nah, di dalam demokrasi yang dimaksud dengan opposite, misalnya saya yang berkuasa, ide A adalah orang yang berkuasa, dan ide B adalah orang yang tidak berkuasa, maka di sini terjadilah komunikasi di antara sesama mereka untuk merundingkan sebetulnya yang lebih rasional itu adalah ide A atau ide B. Disitulah terjadinya demokrasi. Jadi jangan kemudian demokrasi itu dipahami atau secara sederhana dipahami sekedar sebagai urusan dari pemilihan umum seperti itu. Ada banyak spektrum di dalam demokrasi yang harus dilihat. Ada banyak sekali hal-hal, nilai-nilai di dalam demokrasi yang itu menyusun kerangka demokrasi di Indonesia. Misalnya soal kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berpolitik, kebebasan untuk memiliki kekayaan intelektual, kebebasan untuk berusaha, itu dijamin secara mutlak di dalam demokrasi.
Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang melakukan legitimasi bahwasanya demokrasi Pancasila itu berarti tidak ada oposisi, maka orang-orang seperti ini justru adalah orang-orang yang pertama kali mematikan demokrasi Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila dan demokrasi adalah keterbukaan terhadap ide-ide yang berkembang di dunia, kemudian diolah sedemikian rupa, dan kemudian menjadi ide-ide prismatik, ide-ide yang dikembangkan oleh para intelektual di Indonesia. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya ide-ide demokrasi Pancasila itu sesuai dengan yang ada di Indonesia, sementara demokrasi di Barat itu tidak sesuai, maka orang itu harus menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya yang tidak sesuai itu apanya, apakah sistemnya, teknis pelaksanaan demokrasinya, atau nilai-nilainya. Kan nilai-nilai itu kan bersifat universal. Apakah Indonesia bukan termasuk ke dalam bagian universal itu? Kan tidak, pastinya adalah termasuk ke dalam bagian yang universal di dalam pemikiran dunia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya demokrasi Pancasila itu tidak memiliki oposisi, maka sesungguhnya orang-orang seperti itu yang justru tidak paham mengenai demokrasi dan Pancasila. Mungkin teman-teman bisa berpikir sendiri mengenai hal itu, karena nanti kalau teman-teman berkesempatan untuk bisa berkuliah seperti itu atau bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, akan lebih memahami apa sebetulnya maksud dari demokrasi dan Pancasila itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa nanti belajar lebih lanjut soal itu.